Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Saraswati Pujaya Namah. Om Ganapati Pujaya Namah. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ida Bagus Gede Raditya Dharma, biasa dipanggil Radit. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang siapa sih sosok Yudhistira. Kita akan membahas karakter yang ada di kisah Mahabharata. Apabila kita membahas tentang karakter tokoh yang ada di Mahabharata, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang karakter-karakter itu? Ya, betul sekali. Ada Pancapandawa dan juga Korawa. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang Pancapandawa. Oke, pada kali ini kita akan membahas karakter tokoh dari Pancapandawa, khususnya adalah Yudhistira. Nah, siapa sih tokoh favorit kalian dari Pancapandawa? Tentu ada Arjuna dan juga Bima. Bukan begitu? Ya. Arjuna adalah sosok yang sangat tangguh dan mempunyai keterampilan memanah yang sangat elegan. Sedangkan Bima adalah tokoh yang kuat, pemberani, gagah. Sedangkan saudara kembarnya, Nakula dan Sahadewa, yang mempunyai peranan juga di dalam kisah Mahabharata. Lalu bagaimana dengan karakter tokoh Yudhistira? Tokoh Yudhistira adalah tokoh yang sangat generik, yang sebagai pembaca kisah Mahabharata, kita semua tentu mempunyai perspektif bahwa Yudhistira itu adalah tokoh yang lemah, yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, selalu jujur, setia, dan lain sebagainya. Ya, itu betul sekali. Akan tetapi, sebelum kita ke sana, kita perlu tahu dulu, siapa sih Pancapandawa itu? Baiklah, kita akan melanjutkan bahwa Pancapandawa, sebelum kita ke karakternya, kita akan membahas silsilah daripada Pancapandawa itu sendiri. Mungkin kalian semua sudah sangat mengetahui dari cerita-cerita, naskah buku maupun buku pengetahuan yang lainnya ya tentang silsilah Pancapandawa. Sering terdengar di telinga kita bahwa Pancapandawa itu adalah putra Pandu. Ya, betul sekali. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa Pancapandawa sesungguhnya adalah manifestasi daripada para dewa. Yang pertama, Yudhistira, di mana karakter Yudhistira itu adalah selalu menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan sesungguhnya ia adalah putra daripada Dewa Dharma. Bima, yang gagah berani, tangguh, beliau sesungguhnya adalah putra Dewa Bayu. Yang ketiga, Arjuna. Arjuna yang mempunyai keterampilan memanah yang ulung, ia adalah putra Dewa Indra. Sedangkan saudara kembarnya Nakula dan Sahadewa adalah putra Dewa Aswin. Ya, mungkin yang baru mengetahui bahwa mereka semua adalah putra para dewa, itu tidak salah. Dan ada yang mengetahui juga bahwa mereka semua adalah putra dari Raja Pandu, dan itu juga sangat benar. Akan tetapi kita perlu ketahui juga bahwa mereka semua mempunyai dua ibu. Yudhistira, Bima, dan Arjuna adalah putra dari Dewi Kunti, sedangkan saudara kembarnya Nakula dan Sahadewa adalah putra dari Dewi Madri. Akan tetapi dengan kesaudaraannya mereka, eratnya saudara mereka, jadi mereka tetap menjadi satu saudara. Ya, kita akan membahas kembali kepada karakter daripada tokoh Yudhistira itu sendiri. Kita sangat mengenal Yudhistira adalah tokoh yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Akan tetapi, di balik itu semua, kita harus tahu juga bahwa dalam insiden dan kisah Mahabharata, Yudhistira juga bertolak belakang dengan apa yang sudah kita pikirkan.
yang sudah kita perspektif kita itu sendiri. Dalam kisah Mahabharata, saya mengambilnya ada 2 insiden. Yang pertama, kenapa Yudhistira berjudi? Dan yang kedua, kenapa Yudhistira berbohong ketika perang Kurukshetra dengan berbohongnya Yudhistira kepada Dronacharya tentang kematian anaknya Dronacharya, yaitu Aswatthama. Pada kali ini kita akan membahas kisah insiden Mahabharata yang pertama ketika Yudhistira melakukan perjudian. Singkat cerita, pada saat itu Raja Drestarashta mengundang Pancapandawa untuk datang ke kerajaan Hastinapura. Untuk apa? Untuk melakukan perang dadu. Karena menurut Yudhistira, undangan ini adalah undangan kebenaran. Karena suatu kehormatan ketika Pancapandawa diundang oleh Raja Drestarashta untuk datang ke Hastinapura untuk melakukan perang dadu. Nah, karena menurut Yudhistira adalah sebuah kebenaran, akhirnya Pancapandawa pun datang ke kerajaan untuk melakukan peperangan tersebut. Akan tetapi, dengan ketidaksadaran dari Yudhistira sendiri, hal itulah yang membuat kekacauan dan sangat fatal. Tentu di dalam perang dadu ini, kalian pasti mengenal ada salah satu tokoh yang sangat terkenal sekali, yaitu Sangkuni. Ya, Sangkuni adalah paman daripada Duryudana. Menurut kalian, Sangkuni itu licik atau bagaimana? Ya, dalam perspektifnya yang kita baca, banyak sekali bahwa menyatakan bahwa Sangkuni itu adalah tokoh yang berkarakter licik dan cerdik. Akan tetapi dalam hal ini, sesungguhnya Sangkuni memang cerdas dalam permainan dadunya. Bukan berarti dia licik dibandingkan permainan dadu daripada Yudhistira sendiri. Oleh sebab itu, apa yang terjadi dari permainan dadu itu? Yudhistira mempertaruhkan istrinya dan saudara-saudaranya. Yang pertama, Yudhistira kalah dan Yudhistira mempertaruhkan Nakula, adik tirinya. Yudhistira lebih memilih adik tirinya untuk dipertaruhkan dibandingkan adik kandungnya. Yang selanjutnya, satu persatu sudah dipertaruhkan dan habis. Yudhistira juga mempertaruhkan kerajaannya, yaitu Hastinapura. Semuanya sudah habis karena dipertaruhkan oleh Yudhistira kepada Duryudana tentunya. Nah, hal inilah yang membuat perjanjian Duryudana dan Pancapandawa, karena kekalahan daripada Pancapandawa, akhirnya dibuatlah perjanjian di mana Pancapandawa harus diasingkan diri selama 12 tahun. Dan 1 tahun ditambah tanpa adanya identitas yang diketahui. Apabila Pancapandawa ini melanggar daripada perjanjian itu, Pancapandawa harus mengulangnya kembali selama kurang lebih 13 tahun jadinya. Setelah berjudi ini, menurut Yudhistira adalah suatu kebenaran tanpa sebuah kesadaran yang disadari oleh Yudhistira sendiri. Yang kedua, ada kisah ataupun insiden di mana Yudhistira melakukan kebohongan sebagai cara untuk memenangkan peperangan di Kurukshetra. Akan tetapi sesungguhnya apa di balik itu semua? Di balik itu semua ada tokoh yang bernama Krishna. Krishna memberikan idenya bahwa ketika kita ingin memenangkan perang Bratayuda tersebut dan ingin mengalahkan Dronacharya di perang Kurukshetra, ia harus membunuh anaknya dari Dronacharya, yaitu Aswatthama. Kenapa seperti itu? Karena
Dronacarya hidup hanya untuk anaknya saja. Pada saat Krishna memerintahkan Pancapandawa, akhirnya Bima diberikan ide oleh Krishna untuk membunuh salah satu gajah yang namanya sama dengan Aswatthama. Ketika Bima membunuh gajah tersebut yang bernama Aswatthama, akhirnya Bima berteriak menggelegar sangat besar dan sampai di Kurukshetra. Aswatthama meninggal. Begitu katanya Bima. Akhirnya Dronacarya mendengar hal tersebut. Dronacarya pun langsung terenyuh ketika itu. Apa yang dilakukan Dronacarya? Ia langsung mendekati Yudhishthira. Yudhishthira yang memegang teguh kebenaran, kejujuran, kesetiaan. Yang kita tahu bahwa ketika perang Kurukshetra, kereta kuda daripada Yudhishthira itu sendiri terbang, melayang. 4 jari di atas permukaan tanah karena kesucian daripada Yudhishthira itu sendiri. Nah, Dronacarya pun berdialog dengan Yudhishthira. Wahai Yudhishthira, apakah benar anakku meninggal? Begitu kata Dronacarya. Akhirnya Yudhishthira yang sangat memegang teguh kebenaran, kejujuran. Yudhishthira pun tidak bisa berbohong. Padahal itu adalah salah satu cara supaya Pancapandawa itu bisa mengalahkan Dronacarya dalam perang Kuruksetranya. Di mana itu semua adalah ide daripada Krishna, yaitu pemegang daripada skenario tersebut. Karena Yudhishthira tidak melakukan apa yang diinginkan Krishna, maka kereta kudanya Yudhishthira pun tidak lagi melayang. Karena kebenaran dan kesucian Yudhishthira pun akhirnya hilang. Kita lanjut lagi dari dialog Dronacarya dan Yudhishthira. Wahai Yudhishthira, apakah anakku meninggal? Benar anakku meninggal. Yudhishthira pun menjawab dengan sungguh-sungguh, gajah Aswatthama telah mati. Begitu kata Yudhishthira. Akan tetapi pada saat Yudhishthira menjawab pertanyaan dari Dronacarya tentang kematian Aswatthama, pada saat gajah Aswatthama, gajahnya itu ketika itu Krishna meniup trompetnya. Nah, pada saat itulah Dronacarya hanya mendengar Aswatthama mati. Ketika itu pun Dronacarya melakukan pertapaan dan ingin meninggalkan badan kasarnya karena kehidupannya hanya untuk anaknya saja, Aswatthama. Hal tersebut yang membuat satu orang, yaitu yang bernama Drestadyumna, memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Dronacarya. Siapa sih Drestadyumna itu sendiri? Dia adalah adik daripada Drupadi. Ya, ketika itu ia memenggal kepala daripada Dronacarya. Nah, dari cerita insiden tersebut, kita bisa melihat bahwa Yudhishthira sangat memegang teguh kebenaran, walaupun apa yang dia ucapkan itu sesungguhnya adalah perintah daripada Krishna sendiri. Tetapi Yudhishthira tidak menghiraukan itu karena dia selalu memegang teguh kebenaran. Jadi apa kesimpulan dari 2 insiden dan kejadian dari Yudhishthira tersebut? Kebenaran kita sebagai manusia itu sesungguhnya tidaklah absolut, tapi tergantung daripada cara pandang kita daripada kebenaran itu sendiri. Nah, tidaklah fair apabila kita hanya membahas 2 kejadian
supaya kita bisa mengetahui dari karakter Yudhistira itu sendiri. Nah, saya akan membagi 3 kejadian lagi atau 3 insiden lagi supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih karakter Yudhistira lebih dalam. Yang pertama, pada saat pengasingan diri ke hutan dan Pancapandawa itu melakukan pemburuan, memburu Kijang, dan mereka pun merasa kehausan. Yudhistira pun memerintahkan adik-adiknya. Yang pertama adalah Sahadewa. Sahadewa akhirnya mengambil air di telaga. Ketika sampai di telaga, Sahadewa pun bertemu dengan yaksa atau raksasa atau penjelmaan. Nah, yaksa ini pun berkata kepada Sahadewa, "Kalau kau mau mengambil air ini, jawab dulu pertanyaanku." Sahadewa pun menjawab, "Izinkan aku untuk meminum air ini terlebih dahulu." Akhirnya Sahadewa pun langsung meminum air tersebut. Dan ketika itu pun Sahadewa langsung meninggal. Selanjutnya, karena Sahadewa tidak kembali, Nakula pun datang untuk mencari adiknya. Dan apa yang terjadi? Hal yang sama pun dialami oleh Nakula. Karena kedua adiknya tidak kembali, akhirnya Bima dan Arjuna pun datang ke telaga tersebut dan ditemukan adiknya sudah mati. Dan hal yang sama dilakukan oleh Bima dan Arjuna. Dari keempat saudara Pancapandawa ini, akhirnya Yudhistira menyusul mereka semua. Yudhistira bertemu dengan yaksa tersebut. Apa yang disampaikan oleh yaksa ketika bertemu Yudhistira? "Wahai Yudhistira, sebelum kau meminum air dari telaga ini, jawablah dulu pertanyaanku." Yudhistira pun menjawab, "Aku tidak akan mengambil dari apa yang bukan milikku. Berikanlah pertanyaanmu, aku akan menjawabnya sebaik mungkin." Lalu terjadilah dialog yang sangat menarik oleh yaksa dan Yudhistira. Pertanyaan pertama, apa hak milik yang tak ternilai? Yudhistira menjawab, ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa harta yang paling berharga? Kesehatan, kata Yudhistira. Selanjutnya, kebahagiaan terbesar merasa berkecukupan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dharma tertinggi? Yudhistira pun menjawab, tidak menyakiti makhluk hidup. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dikendalikan? Pikiran, kata Yudhistira. Kapan tercapainya ketenangan? Saat hati tidak bergejolak dan diam. Begitu kata Yudhistira. Apa itu belas kasih? Saat kita menginginkan kebahagiaan semua makhluk. Siapa musuh yang tidak terlihat? Amarah. Dan pertanyaan yang terakhir, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, iri, dengki. Dari semua pertanyaan tersebut, Yudhistira bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan filosofi dari Yudhistira. Sangat menarik bukan? Dari pertanyaan-pertanyaan dari yaksa yang langsung dijawab secara filosofi oleh Yudhistira. Dan bagaimana tanggapan daripada yaksa? Yaksa pun menyampaikan, wahai Yudhistira, engkau adalah sosok yang sangat brilian. Engkau yang mempunyai kebijaksanaan dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Kau sangat luar biasa. Sebagai imbalannya,
aku akan menghidupkan salah satu dari saudaramu. Siapa saudara yang ingin kau hidupkan? Jawab Yudhistira, dan dia terdiam sejenak sebelum ia menjawab. Nakula, kata Yudhistira. Yaksha pun berkata, kenapa kau ingin menghidupkan kembali Nakula? Kenapa tidak Arjuna dan Bima? Padahal Arjuna dan Bima adalah saudara kandungnya, yang dimana pada saat perang nanti Arjuna dan Bima yang akan membantu Yudhistira untuk memenangkan peperangan tersebut. Apa jawaban Yudhistira? Jawaban Yudhistira adalah, aku mempunyai 2 orang ibu. Aku adalah anak daripada Dewi Kunti. Dan aku masih hidup. Sedangkan anak dari Dewi Madri sudah tidak ada. Jadi itu adalah alasanku supaya engkau menghidupkan kembali Nakula, yaitu anak daripada Dewi Madri. Apa yang dijawab Yaksha? Wahai Yudhistira, sungguh engkau sangat bijaksana. Engkau lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada apa yang sesungguhnya bisa membuat kau lebih bahagia. Dan dari alasan tersebut, Yaksha pun akhirnya menjawab, dengan kebaikan dan apa yang sudah kau lakukan, aku akan menghidupkan semua saudaramu. Lalu hiduplah Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Lalu apa yang terjadi? Yaksha pun berubah menjadi Dewa Dharma. Siapa Dewa Dharma? Yaitu ayah kandung daripada Yudhistira. Dari hal ini kita bisa berpandangan bahwa Yudhistira sudah bisa mencapai dan bisa melewati tes yang dilakukan oleh Dewa Dharma. Itu adalah insiden yang pertama. Yang kedua, ini jauh daripada kisah perang Mahabharata, di mana Pancapandawa akan melangsungkan perjalanannya ke Mahameru. Ketika melakukan perjalanan ke Mahameru, bertemulah Pancapandawa dengan seekor anjing liar yang mengikutinya. Nah, ketika perjalanan ke Mahameru, apa yang dialami oleh Pancapandawa? Satu persatu saudaranya Yudhistira akhirnya meninggal. Yang pertama adalah Sahadewa. Kenapa Sahadewa meninggal? Karena Yudhistira menjawab, karena kecerdasannya lah yang membuat Sahadewa tumbang di perjalanan. Yang selanjutnya disusul oleh Nakula. Kenapa Nakula? Karena ketampanannya lah. Karena dia merasa berlebihan dari ketampanannya, Nakula pun akhirnya meninggal. Yang selanjutnya disusul oleh Arjuna. Kenapa Arjuna? Karena Arjuna merasa bahwa dirinya mempunyai keterampilan yang luar biasa, dan di sanalah yang menyebabkan Arjuna pun akhirnya meninggal. Yang terakhir adalah Bima. Kenapa Bima juga ikut? Karena Bima tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk makan. Karena dia tidak melihat bahwa ada makhluk lain yang masih memerlukan makanannya. Dan akhirnya Bima pun meninggal. Singkat cerita, hanya Yudhistira dan seekor anjing tersebut yang bisa mencapai Mahameru.
ketika sudah sampai di puncak Mahameru, ternyata Yudhistira dan seekor anjing tersebut sudah ditunggu oleh Dewa Indra. Terjadilah dialog di sana. "Wahai Yudhistira," begitu kata Indra, "wahai Yudhistira, mari kita ke Swargaloka." Apa yang dijawab oleh Yudhistira? "Baiklah, tapi anjing ini harus ikut aku untuk ke Swargaloka." Dan Dewa Indra pun menolak itu semua dengan alasan anjing ini tidak layak untuk masuk ke Swargaloka. Yudhistira pun menentang semuanya. "Anjing ini sudah mengikuti aku dari awal perjalananku sampai ke titik ini, dan hanya anjing ini yang hidup dan mendampingi aku. Jadi, aku tidak bisa meninggalkan anjing ini sendirian, karena aku tidak bisa meninggalkan makhluk hidup, dan sedangkan aku harus masuk ke Swargaloka." Apa jawaban Dewa Indra? "Wahai kau, Yudhistira, sangatlah bijaksana engkau, sangatlah jujur engkau. Tidak ada lagi manusia yang bisa seperti engkau." Dan akhirnya anjing ini pun berubah menjadi seorang dewa, yaitu Dewa Dharma. Kejadian ini menyatakan bahwa Yudhistira sudah berhasil melewati tes yang sudah diberikan oleh Dewa Indra, yaitu ayah kandungnya sendiri. Dan yang selanjutnya, ke insiden yang ketiga, di mana ketika Yudhistira sudah mencapai Swargaloka, Yudhistira melihat ada Sangkuni, Duryodhana, dan saudaranya. Dari Duryodhana sangat menikmati apa yang dialami di Swargaloka. Dewa pun bertanya, "Apa yang kau tanggapi dari hal ini, Yudhistira?" Yudhistira pun menjawab, "Sebagai manusia, dia juga pernah melakukan kebaikan, maka patut juga, layak juga bahwa mereka bisa menikmati Swargaloka." Nah, ketika itu Yudhistira pun masuk ke dalam neraka. Apa yang dilihat di sana? Ada saudara-saudaranya, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan istrinya. Dewa pun meminta pendapat daripada Yudhistira. "Apa yang kau pikirkan daripada ini semua?" Ya, sebagai manusia, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, mereka patut juga menikmati apa yang sudah dilakukannya selama hidup. Dari hal tersebut, apa yang bisa kita dapatkan? Kesimpulan dari berbagai insiden yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya kebenaran itu sifatnya adalah tidak absolut, tergantung daripada cara kita berpikir dan cara kita memandang kebenaran itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada kisah karakter daripada Yudhistira itu sendiri. Mungkin teman-teman kalian semua bisa menyimpulkan siapa sih karakter Yudhistira itu, di mana kebenaran menurut diri kita belum tentu menjadi benar bagi orang lain. Mungkin kebenaran bagi kita akan bisa menjadi kebenaran yang lebih tinggi lagi bagi orang lain, dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Shanti, Santi, Santi, Om. Terima kasih, sampai jumpa.